Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok manajemen persediaan kelas MN20K yang akan membahas mengenai economic order quantity. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Abdul Anar Hidayat. Selanjutnya, ada Muhammad Akmal Rizky Faiz. Terus ada Alia Maharani dan Uci Permatasari. Sebelum membahas mengenai EOKI, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, selalu berusaha untuk mengadakan persediaan. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Jika persediaan tidak ada, perusahaan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan proses produksi dan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen pada waktu tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Nah, untuk memperjelas pengertian tentang persediaan, ada beberapa pendapat nih mengenai persediaan, diantaranya menurut Sofwan Asauri, yaitu persediaan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau sediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun sediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Nah, itu menurut Sofwan Asauri. Lanjut aja ke pembahasan mengenai EOKI yang akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Akmal Rizky Faiz. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Anhar. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pengaman atau safety stock. Untuk memperjelas pengertian tentang Economic Order Quantity atau EOQ, ada beberapa pendapat tentang Economic Order Quantity. Di antaranya adalah yang pertama menurut Gitu Sudarmo. Economic Order Quantity atau EOQ adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan atau pembeliannya yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. Itu menurut Gitu Sudarmo. Yang kedua, menurut Yamit, Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan atau pembelian yang optimal. Untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Selanjutnya, menurut Rianto, Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. EOQ ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada EOQ deterministik dan yang kedua ada EOQ probabilistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu EOQ deterministik.
EOQ deterministik adalah suatu model EOQ di mana parameter sistem pengawasan persediaan dianggap selalu sama atau tidak berubah. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk EOQ deterministik adalah yang pertama, selama periode yang bersangkutan, tingkat harga barang konstan. Yang kedua, setiap saat akan diadakan pembelian selalu ada dana. Yang ketiga, pemakaian bahan relatif stabil dari waktu ke waktu selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, bahan yang bersangkutan selalu tersedia di pasar setiap saat akan dibeli. Yang kelima, fasilitas penyimpanan selalu tersedia berapa kali pun pembelian akan diadakan. Yang keenam, tidak ada kehendak manajemen dalam berspekulasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Anhar, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Saudara Uci. Kepadanya disilahkan. Baik, EOQ probabilistik. EOQ probabilistik adalah suatu model EOQ di mana parameter-parameter dari sistem pengawasan persediaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut Siswanto 1985, suatu model dikatakan probabilistik apabila satu dari demand atau lead time atau bahkan keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti, di mana perilakunya harus diuraikan dengan distribusi probabilitas. Dalam model probabilistik, yang menjadi hal pokok adalah analisis perilaku persediaan selama lead time. Karena pada kondisi ini, lead time dan demand bersifat probabilistik, maka akan ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. 1. Demand atau tingkat pemakaian tidak tepat, namun lead time atau periode datangnya pesanan tepat. 2. Lead time tidak tepat, namun demand tepat. 3. Demand dan lead time tidak tepat. Apabila demand atau tingkat pemakaian tidak tepat, namun lead time atau periode datangnya pesanan tepat, maka sebelum menentukan kapan pesanan dilakukan terlebih dahulu harus menemukan lead time yang diharapkan. Selanjutnya, rumusan yang digunakan dengan EOQ probabilistik terdiri 4 langkah. 1. Menentukan EOQ atau kuantitas pembelian ekonomis. Keterangan EOQ sama dengan 2 kali RU kali CO dibagi CU kali CC. RU required unit for annual atau kebutuhan bahan untuk tahun yang akan datang. EOQ economic order quantity atau kuantitas pembelian ekonomis. CO cost per order atau biaya pemesanan variabel setiap kali pemesanan. CU cost per unit atau harga faktur dari biaya angkut setiap satuan bahan yang dibeli. CC carrying cost percentage, biaya penyimpanan variabel yang dihitung berdasarkan percentage dari cost per unit bahan. 2. Menentukan persediaan bersih atau safety stock. Safety stock atau pemakaian maksimum per bulan
atau pemakaian rata-rata per bulan dikali waktu tunggu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Anhar. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Saudara Alia Maharani. Kepadanya disilahkan. 3. Menentukan waktu pemesanan kembali reorder point. Waktu pemesanan kembali merupakan saat di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku yang diperlukan. Rumus untuk menentukan penentuan kembali dapat dirumuskan sebagai berikut. ROV sama dengan LT kali AU ditambah SS. Keterangan ROP reorder point menunjukkan tingkat di mana perusahaan harus memesan kembali. LT lead time yaitu tenggang waktu antara pemesanan sampai dengan kedatangan bahan. AU average usai yaitu pemakaian rata-rata dalam suatu pemakaian tertentu. SS shepherding stock yaitu tingkat atau besarnya persediaan besi. 4. Menentukan titik minimum dan maksimum persediaan. Next, Mal. Untuk menentukan besarnya titik minimum dan maksimum dapat digunakan rumus sebagai berikut. MS sama dengan SS ditambah EOQ. Keterangan MS maksimum inventory point, titik persediaan maksimum. SS shepherding stock, persediaan besi yang sekaligus merupakan minimum inventory point. EOQ economic order quantity. Makasih. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Setelah mendengarkan pemaparan materi mengenai EOQ, kita akan langsung ke kesimpulan. EOQ merupakan salah satu model tradisional yang dipergunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang ekonomis dengan menggunakan biaya yang minimal. Adapun syarat persediaan ekonomis adalah terjadinya keseimbangan antar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan menyeimbangkan dua biaya tersebut, maka dapat diformulasikan persamaan EOQ. Keterbatasan penggunaan model EOQ karena ada beberapa asumsi yang menyebabkan EOQ dianggap sebagai model yang konvensional. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.